Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film lagi seperti biasa di hari Kamis. Film lokal horor terbaru tayang, yang dimana film yang udah gue tungguin sebenarnya dari sebulan terakhir. Karena gue kemarin ngeliat trailernya ya, waktu film Wolfman seingat gue, dan cukup menarik gue gitu untuk bisa nonton. Karena premisnya gue suka nih kayaknya nih film. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Petaka Gunung Gede. Kalau suatu saat lo kesini lagi, lo ketemu gue, lo ajak gue turun ya. Oke, film Petaka Gunung Gede ini film yang diangkat dari cerita seseorang ya, kisah nyata ya. Gue nggak tahu nih apakah dia ceritain ini di thread Twitter atau di YouTube. Gue nggak update, gue nggak tahu, karena di film itu diperlihatkan juga nanti orang yang menjadi narasumber dari film ini gitu, yang bernama Maya Aska. Dan lalu pertanyaannya, apakah film ini sesuai dengan ekspektasi gue ya setelah nonton trailer tadi? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, film ini disutradarai ya, lagi-lagi ya, oleh Azhar Kinoy Lubis. Ini artinya film ketiga dia di bulan Januari. Dan gua rasa mungkin ini Pak Azhar Kinoy Lubis nih pengen nandingin Rizal Mantovani ya di tahun lalu ya, 7 film ya. Dan ini di Januari aja udah 3 film nih Pak Azhar Kinoy Lubis. Kemarin ada Pengantin Setan, ada Pengantin Iblis, dan sekarang ada Petaka Gunung Gede. Dan juga beberapa aktor-aktornya bisa gue lihat juga sama ya. Di film Pengantin Iblis kemarin ada Arla Arliani, dan sekarang juga ada Arla Arliani lagi main sebagai Maya, sebagai lead aktornya. Lalu selanjutnya juga ada Bapak Haji ya, yang di Pengantin Iblis kemarin ngerukiah si Taskia Namia, sekarang juga ngerukiah si Ita yang diperankan oleh Asel JKT48. Yang dimana ini menurut gue cukup berani ya, gue bilang ya, dari sang sutradara untuk bisa menempatkan nama baru di plot yang lumayan sentral nih, yaitu aktor lead juga nih, yaitu si Ita ini diperankan oleh si Asel JKT48. Dimana kemarin bisa gue lihat temennya ada Freya ya, yang main di Kuasa Iblis. Sekarang debut lagi nih temennya si Asel JKT48. Dan nanti akan gue bahas tuntas ya untuk plus minus di segmen review. Dan untuk sekarang gue mau bahas dulu untuk sinopsis dari film ini, dimana film ini singkat cerita sebenarnya simpel banget ya. Ini dimana Maya menceritakan ketika dia sedang naik gunung tahun 2007. Si Maya ini kelahiran tahun 90, artinya tahun 2007 itu dia umurnya 17 tahun dan masih SMA. Dan di situ dia naik gunung bersama dengan kawan-kawan SMA-nya dan juga berserta dengan teman sahabatnya, yaitu si Ita. Jadi mana singkat cerita, si Maya ini memang memiliki kemampuan sidekick lagi nih, kemampuan untuk bisa melihat makhluk-makhluk astral gitu. Dan lalu di beberapa kesempatan di awal film diperlihatkan bahwa Maya memang udah mulai curiga terhadap Ita yang kok sering dinaungi oleh makhluk-makhluk yang aneh gitu ya. Dan selanjutnya, berhubung sedang liburan sekolah ya, liburan semester pada saat itu, Ita dan Maya akhirnya memutuskan untuk bisa naik gunung gitu bersama dengan kakaknya Maya. Dimana kakaknya Maya ini kan juga anak gunung ya, dan pada saat itu dia mau naik gunung. Lalu masalah pun muncul ya, dimana konflik muncul ketika di gunung. Ternyata penghuni Gunung Gede ini gak nyaman gitu dengan kehadiran si Ita. Dan tentu aja akhirnya Ita dan kawan-kawan ini diganggu oleh penghuni Gunung Gede. Dimana di situ diperlihatkan ya teror-teror yang muncul ketika pendakian. Dan gua rasa ini memang film yang cocok banget untuk teman-teman yang memang suka banget naik gunung ya, nonton ini. Dan ini salah satu horor yang proper menurut gua untuk genre pendakian gunung. Jadi keren banget menurut gua. Dan selanjutnya dimana pendakian akhirnya berjalan, walaupun memang di beberapa kesempatan Ita ini kerasukan makhluk-makhluk penghuni Gunung Gede ya. Jadi ini serem banget menurut gua diperlihatkan di perjalanan pendakian ini. Dan selanjutnya singkat cerita memang ada pergolakan batin lah ini kawanan ini untuk apakah mau lanjut atau enggak gitu untuk pendakian gunung ini. Dan apakah kawanan ini berhasil sampai ke puncak, dan apakah teror-teror ini akan segera berakhir atau malah makin parah? Gua nggak bisa spoiler, teman-teman bisa langsung tonton aja, karena ya menurut gue ini film oke banget ya dari segi premis dan juga segi plot ceritanya gitu. Dan untuk review yang bisa gue sampaikan untuk film ini, menurut gue film ini memang cukup mampu ya untuk mendeliver plot story yang keren banget. Dan beberapa udah gue catat nih plus minusnya. Pertama adalah plot story-nya dulu nih, dimana plot story-nya ini bisa gue bilang gue ngerasain kayak kita punya teman yang baru naik gunung dan dia cerita ke kita dengan pengalaman dia selama naik gunung. Pasti kita punya ya teman-teman yang udah naik gunung dan cerita gitu ya di
pertongkrongan gitu, bagaimana proses pendakian yang terjadi dan apa hal-hal yang terjadi gitu selama pendakian. Nah ini feelnya tuh gua rasa sama banget ya. Setelah nonton ini gue kayak ngerasa abis diceritain pendakian seseorang gitu, karena pendakian ini bener-bener bisa gue bilang sebuah tragedi yang luar biasa ya. Walaupun memang gue nggak bisa ceritain apa yang akan terjadi, karena ini bisa gue bilang di ending juga cukup membuat gue kaget gitu ya. Akhirnya plot twist juga gitu di akhir, dan membuat gue jadi akhirnya agak merinding gitu dibuat oleh film ini, karena vibes-nya beberapa kesempatan ini ngeri menurut gue, karena ini memang kisah nyata dan cukup relate mungkin di banyak kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman anak muda semua yang lagi sering naik gunung, pastinya relate banget dengan film ini, karena film ini memang menceritakan kejadian yang bisa gue bilang ya ini cukup masuk akal ya, karena banyak banget bisa gue dengar cerita-cerita serupa gitu ya di YouTube atau di Twitter lah, di thread ya. Jadi ya gue suka nih cerita kayak gini. Dan selanjutnya dari poin plus yang bisa gue sebut di sini yaitu adalah chemistry antara tokoh utama yang bermain, yang bisa gue bilang di awal tadi, Ashar Kinoy Lubis cukup beresiko ya untuk bisa memainkan artis debutan di aktor lead kita kali ini. Dan untungnya si Asel gue rasa mampu ya untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Walaupun memang belum bisa gue bilang sempurna, tapi bisa gue bilang gak jelek juga gitu dari actingnya si Asel ini. Karena gue bisa lihat chemistry antara Asel dan juga Arla Arliani ini oke lah. Gue bisa believe lah bahwa dia emang udah temenan lama gitu. Di awal film juga diperlihatkan ya, dia ya main bareng gitu ya, liburan bareng, naik motor bareng. Jadi ya cukup believe lah, cukup sampai lah emosi yang diberikan gitu oleh film ini untuk menggambarkan persahabatan dia gitu. Walaupun bisa gue bilang juga masih ada beberapa hal yang masih belum sempurna ya, karena ya bisa kita maklumi karena emang masih debutan kan si Asel ini juga, apalagi untuk karakter utama seperti ini pastinya cukup menjadi tantangan yang luar biasa gede pastinya buat si Asel ini ya. Dan juga bisa gue bilang back song di film ini juga oke banget. Ini gue sampai pengen dengerin lagi nih Sheila on 7 ya, setelah denger lagu Sheila on 7 lagi gitu ya setelah sekian lama di opening film ini gitu. Jadi ya gue suka banget. Dan juga selanjutnya dari segi vibes yang diberikan, dimana gue beberapa kali bisa merasakan bener-bener merinding banget untuk nonton ini, apalagi di scene-scene di tengah itu yang udah mulai gede ya untuk konflik dan teror yang diberikan gitu. Jadi bener-bener sampai ya ke penonton. Apalagi di beberapa kesempatan bisa gue lihat juga kesurupannya tuh cukup real, bisa terlihat ya. Dan gue nggak tahu kenapa nih setiap nonton film-film yang emang dibilang kisah nyata tuh kayak ada rasa yang lebih serem gitu ya dibanding film yang emang dari awal kita tahu itu film fiktif. Contoh kayak Dracula, kayak Nosferatu kemarin, gue nggak terlalu begitu dibuat merinding ya, walaupun emang di beberapa kesempatan secara atmosfer tegang dan menyeramkan gitu, tapi secara merinding gue enggak. Tapi yang bisa gue sampaikan untuk film ini, setelah gue nonton ini, feels yang gue rasakan tuh mostly paling banyak tuh merinding. Jadi bukan kaget tapi merindingnya tuh mulai berasa banget gitu ketika lu naik gunung dan ada beberapa penghuni gitu ya. Kalau lu punya kodamnya misalkan gak bagus, pastinya cukup jadi polemik di situ digambarkan oleh si Ita. Jadi ya gue suka lah vibesnya ini cukup gelap merinding. Dan untuk minus masih ada nih film, sayangnya memang masih ada beberapa minus yang bisa gue catat di sini. Salah satunya adalah ada beberapa detail yang bisa gue bilang masih jadi pertanyaan cukup gede, yaitu adalah si Maya ya, yang telah naik gunung kan dia akhirnya masuk sekolah lagi gitu ya, dan setelah liburan semester tiba-tiba kok langsung ujian lagi. Itu lumayan cukup aneh juga tuh, cukup jadi tanda tanya tuh. Itu detail kecil aja sebenarnya, cuman jadi timbul pertanyaan kan, jadi plot hole gitu ya, kok abis liburan langsung ujian, tuh ujian apa gitu kan, aneh ya. Harusnya detail-detail kayak gitu harusnya nggak ada gitu buat di sebuah film ya. Dan juga acting Ita di beberapa kesempatan masih gue bilang masih ada minusnya sedikit aja. Ada beberapa dialog yang masih cukup agak kaku ya, apalagi pas di gunung itu agak kaku menurut gue, feels yang gue rasakan melihat percakapan yang ada. Dan itu mungkin minus kecil aja dari acting si Ita, dan gue cukup memaklumi ya karena ya si Asel masih debut untuk film ini. Dan juga selanjutnya minus yang bisa gue sampaikan ada di prostetik mata merah ketika lagi kesurupan. Itu kayaknya nggak harus ada ya, karena gue bisa melihat cukup agak aneh aja gitu, merah matanya tuh nggak terlihat cukup real ya, dan jadinya gue agak aneh aja ngelihat sosok Asel ketika lagi kesurupan. Padahal kalau emang nggak dikasih mata
merah harusnya cukup oke harusnya itu untuk acting si Asel dan mimik wajah yang diberikan ya. Karena di beberapa kesempatan juga bisa gue lihat pas Asel tuh balik ke rumah dengan kondisi badan pucat muka kayak gitu tuh cukup serem juga sebenarnya kan diperlihatkan, apalagi ketika dia lagi diruqyah sama Pak Haji itu juga cukup serem menurut gue. Jadi mungkin gak usah lah untuk prostatik mata merah tuh kayaknya agak berlebihan menurut gue. Walaupun memang gue paham sih kenapa matanya merah, karena memang itu mata yang ada diperoleh dari si monster antagonis yang jadi penyebab teror yang ada gitu di film ini. Gue paham tuh. Jadi mungkin mau menggambarkan bahwa ketika matanya merah artinya dia dirasuki oleh monster tersebut. Karena kan emang ini hantunya banyak ya. Ada hantu telaga, penunggu puncak gunung gede, ada hantu yang memang kayak kodamnya si Ita gitu ini posisinya. Jadi ya mungkin sutradara pengen bedain nih mana ketika dia kesurupan sosok kodamnya Ita atau sosok penunggu gunung gedenya gitu. Jadi mungkin itu mau dibuat jadi perbedaan. Dan sisanya nggak ada lagi untuk minus yang bisa gue catat. Jadi kurang lebih itu aja untuk review plus minus dan juga feels yang bisa gue rasakan setelah nonton ini. Dan mungkin tambahan gue bisa bilang ini film yang cukup recommended untuk ditonton, apalagi buat teman-teman semua yang memang suka banget naik gunung ya. Ini kayaknya tontonan wajib lah untuk bisa ditonton. Dan mungkin bisa gue bilang juga feelsnya mirip-mirip Kemah Terlarang dan juga mirip-mirip sama The Ritual ya kalau film luar negeri. Mungkin vibesnya mirip-mirip kayak gitu ya, soal pendakian gunung, soal perkemahan. Dan untuk kesurupannya gue jadi teringat nih, untuk Kemah Terlarang kayaknya lebih oke ya dari segi kesurupannya. Jadi mungkin itu ya alasannya kenapa gue bilang mata merah tuh nggak usah harus ada gitu ya, karena gue punya perbandingan jadinya sekarang dengan si Kemah Terlarang. Tapi terlepas dari itu, ini masih menjadi film yang cukup oke untuk ditonton. Gue suka. Dan untuk penilaian dari gue untuk film ini bisa gue bilang untuk dari segi plot story gue suka banget 4,5/5, dan dari segi acting juga gue nggak ada masalah walaupun memang belum sempurna. Jadi bisa gue kasih dengan skor 2/3. Dan untuk visual gue bisa bilang visualnya nggak jelek tapi juga nggak spesial menurut gue, cukup generik, dan bisa gue kasih dengan skor 1,5/2. Jadi final verdict bisa gue kasih jadi berapa ya? 4,5 tambah 2 6,5 tambah 1,5 8/10. Jadi ya lumayan bagus kan, 8/10 nilai yang bisa gue berikan. Jadi ini film cukup recommended untuk bisa ditonton. Dan berikut kurang lebih untuk review bisa gue sampaikan untuk film ini. Untuk teman-teman semua yang punya reviewnya sendiri bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau menyanggah review gue juga bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin punya rekomendasi film-film lainnya yang bisa gue tonton, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton kali ini dan belum subscribe, please banget langsung aja klik tombol subscribe dan like dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue Gary Irsyad. Peace out.